Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebagai Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya, sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas suruh di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rudito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Santi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan CLSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rudito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gursono masuk. Pak Gursono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Udaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Bang, jangan. Bang, jangan.
Jangan. Ya, minyak ya itu ya. Gak bisa loh bunda, gak kelu gitu keluar gitu ya. Terus mengucapkan itu kepada yang korban MBG itu sampai ribuan anak ya, puluhan ribu. Tapi dia juga nggak ada empati itu bunda sama korban ya gitu ya. Tapi kepada bunda siapa Teddy ya, bunda Teddy segitu meriahnya gitu. Lebih berharga memberikan selamat ulang tahun Bunda Teddy ketimbang memberikan selamat kepada umat Islam gitu ya kan Bun. Kan aduh gimana gitu ya perasaan kita Ya orang ya. dia bukan Islam deh. Jadi lebih berharga Teddy gitu ya ketimbang umat Islam teh nggak ada gitu ya. Teddy yang sangat berharga. Teddy dalam hidupnya Pak Wowo tuh Teddy sekali. Malaikat kalah saing sama Dedi, jadi marah-marah. Aduh ya Allah. Bang Edval, saya tuh heran dengan kelakuan presidennya Bang Edval itu, ya kan ya. Aduh, Bunda Teddy teh segala-galanya Bang Edval dibanding nyawa orang gitu ya. Gitu. Awas aja kalau kamu bilang presidennya saya. Bagaimana cara Awas aja. menanam? Kalau bilang presidennya saya. Tapi ketika Awas aja. Aduh, ya ampun. Ya Allah. Jadi Kemarin ya? mereka sebenarnya cemburu boleh, tapi cemburu jangan berlebihan. kalah saing kan dia. Apa sih Madi? Kalah saing sama Bang Alex. Ya, apa sih Madi? Ngiri banget ya. Biar gak ngantuk dia, ya kan dia capek, gak ngantuk dia. Kita bakar aja, ya kan emosinya. Ya, kemarin ya, belum lama ya Bang Rifai menyatakan belum lagi sebulan, iya 2 bulan lah kira-kira ya Bang ya. Seperti di masjid-masjid itu ya para ulama yang menyampaikan pengajian, wirid-wirid itu nggak boleh sama sekali menyenggol-nyenggol politik. Padahal masjid itu kan tempat yang sangat-sangat didengar ya, apalagi seorang ulama ya kan menyampaikan situasi politik saat ini itu dilarang. Bukannya nggak boleh, Maye, bukan yang nggak boleh, yang ceramah aja didata dulu kan sempat itu. Terus persetujuan negara kan geblok itu. Harus ada sertifikat. Itu dia. Kan dulu harus punya sertifikat. Iya, sekarang lebih dasar lagi yang terjadi. Nah, yang saya khawatirkan Bang Edval, nah begini, kalau misalnya pengurus masjid ini, ya ASN yang masih aktif, ya kan, itu apa kata pemerintah? Apa kata penguasa? Dia sangat-sangat takut. Banyak loh masjid-masjid di daerah itu ketua masjidnya itu ASN Bang, dipercaya. Dia sangat-sangat takut melanggar itu sangat takut. Ini terjadi di daerah saya Bang. Karena Gimana Jokowi itu semua masjid-masjid di instansi di departemen dan segala macam dibersihkan Maye, total dibersihkan, harus kelompok dia, harus orang dari mereka. Dan terakhir itu yang dibersihkan itu BRIN. Jadi peneliti itu kan cenderung punya ilmu pengetahuan, lalu dekat sama Tuhan tuh dia kalau sudah terlalu lama dia meneliti itu. Nah itu diberangus total itu Maye, dihapuskan, diganti orang mereka semua, digantilah jadi BRIN. Udah tambah acak-acak kan. Itu yang terjadi hari ini. betul. Ya. Iya. Ini kan mengenai ya sedekah umat yang setiap pagi kita sholat subuh ke masjid. Ya, kita itu sangat apa ya, ada rasa kewajiban ya untuk sedekah sebelum memulai hari. Itu kebanggaan, bukan kebanggaan. Bisa menerapkan sebuah kewajiban supaya hari kita lancar, rezeki kita lancar. Nah itu yang dipungutin gitu loh. Kita kan sedekah bukan untuk negara, tapi untuk kemakmuran masjid. Ya kan, untuk anak yatim, janda-janda, orang-orang tua yang ada di desa kita. Terus untuk memegahkan masjid. Bisa masuk BOP. Sebuah masjid megah di sebuah daerah Bang Edval, itu sebuah kebanggaan. Kalau masyarakatnya hidup sederhana, itu cerminan contoh
kalau situ umat Islamnya sangat taat. Kalau misalnya dananya itu akan dikuasai nanti sama pemerintah, apapun yang rusak masjid itu kan harus mengajukan proposal dulu dengan birokrasi yang sangat berbelit-belit, baru menunggu lagi, ya kan? Pasti itu. Misalnya ada anak yatim yang baru ditinggal bapaknya, ada yatim piatu. Kalau di daerah saya itu sangat diperhatikan, kan walaupun setiap bulan ada sedikit dikasih pengurus masjid gitu ya bang, misalnya asisten bendahara itu nggak pernah mau memakai uang masjid, cuman mengharapkan ridho Allah. Itu loh, nggak ada yang digaji, nggak ada, pengurusnya nggak boleh menerima gaji dari dana masjid, kecuali marbot, kecuali ustadz yang bisa menyampaikan ceramah. Tapi kalau pengurus itu nggak menerima siapa, mereka pun bangga karena mengharapkan ridho Allah. Ini cara tidur mungkin kali. Ya beliau juga kurang sehat, habis operasi juga. Nah, itu yang tadi saya sampaikan dan teman-teman bahwa pandai kata umat Islam satu Indonesia ini kompak. Itu yang paling ditakuti oleh Yahudi kapitalis. Kenapa ditakuti? Ketika umat Islam sudah kompak dan bersatu, menjadi apa? Itulah pemantik awal kebangkitan Islam global. Barometernya di mana? Negara yang mayoritas penduduk Muslim terbesar dunia ini adalah kita. Maka bagaimana caranya agar umat ini jangan bersatu? Dipetakan menjadi 3. Yang tradisional, yang tahunya cuma rumah masjid, tambah dibikin bodoh-bodoh. Yang moderat, ya yang moderat itu kayak Menteri Agama yang sekarang, yang kalau dikasih jabatan, ya, dikasih kedudukan, balik menghina Islam. Nah itu yang moderat, gampang mati dengan duit. Yang paling ditakuti adalah Islam fundamentalis, yang istiqomah dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dilabeli teroris, radikal, intoleran, anti kebinekaan. Munculnya sebutan-sebutan itu dari kapan? Ya baru-baru kemarin itu 10. Ya, dari era si Jokowi. Iya betul. Azan dibilang seperti gonggongan anjing. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi memang sudah dinubuahkan oleh Nabi kita bahwa kita akan dibikin seperti ini. Kamu itu memang banyak, tapi hilang rasa takut musuh itu di hati mereka. Allah cabut. Allah tanamkan ke setiap orang Islam itu penyakit hubud dunia, cinta dunia dan takut mati. Contohnya satu, Menteri Agama dan beberapa ustadz, alim ulama yang merapat ke pintunya penguasa lalu balik mentertawakan Islam. Itu contoh. Akhirnya apa? Umat ini kayak anak ayam kehilangan induk. Dia nggak tahu mau berpegang pada tokoh yang mana. Seperti yang pernah teman-teman sampaikan, mau berpegang pada sini, ini orang kok jadi Menteri Agama kok modelnya jadi begini, ini orang kok ketika jadi wakil menteri kok jadi setan begini. Akhirnya umat Islam kebingungan, ambil langkah masing-masing. Tidak adanya yang merangkul umat Islam. Nah, itu balik pada pribadi-pribadi kita. Bagaimana tebal dan tipisnya iman kita masing-masing. Karena kalau sudah berbicara itu, berbicara tentang sabar dan istiqomahnya kita. Karena ini bentuk ujian semenjak dilantiknya 20 Oktober 2014 si Joko Widodo, itulah malapetaka besar bagi umat Islam Indonesia. Kenapa ketika dia dilantik